Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan berpikir, kita kembali bersama Forum Piknik yang akan terus mengajak kawan-kawan untuk berwisata pinggiran. Dan kali ini di samping saya sudah ada Abah Mukti Chandra. Beliau adalah founder dari PAT, Paguyuban Artis Taubat. Juga beliau merupakan pembina pusat sebuah komunitas kajian di pinggir jalan, namanya Katro, kajian trotoar. Dari beliau nanti coba kita kupas beberapa pengalaman beliau, pengalaman masa lalu maupun saat ini saat sudah berdakwah, tantangan yang dirasakan seperti apa. Mungkin kita mulai dulu dari pengalaman beliau di masa muda sampai kemudian menemukan cahaya hidayah Islam itu seperti apa, biar menjadi inspirasi buat hari ini teman-teman yang masih di dalam kegelapan itu mau segera menuju ke cahaya yang di sana ada hidayah Islam. Monggo Abah, bisa diceritakan mungkin masa awal Abah dulu waktu masih rocker, terus sekarang memilih jalan dakwah Islam. Masa rocker itu ketika masih SMP tahun 81 tuh sudah nyanyi. Sudah nakal gitu. Jadi sering bolos SMP. Nah, lulus 85 SMA. Nah, itu kuliah. Tapi kuliahnya nggak diterusin. Kuliahnya ya 3 hari aja. Karena udah kepincut nyanyi enak gitu. Iya. Pertama kali nyanyi saya dikasih uang 10 lembar, uang 10.000 Kartini. Itu rokok Jisamsu itu dulu harganya berapa ya? Masih 150 rupiah sebungkus. Emas masih 12.000. Nah, itu melanglang buana. Nah, asik dunia artis itu. Iya. Asiknya nggak peduli urusan-urusan yang lain. Pokoknya gue happy, gue terkenal, gue jadi orang hebat. Lupa di atasnya ada yang lebih hebat gitu. Karena yang lebih terkenal dulu Hari Mukti. Gitu. Iya, Abah ini teman-teman, saudara kandung dari almarhum Ustadz Hari Mukti. Ya, Kang Hari Mukti nomor 7, saya nomor 13. Oh. Wah, keluarga aku. KB Abah ya, keluarga besar. Iya, keluarga besar. Nah, ada istilah gini di mata almarhum. Oh, lu nyanyi juga lo, gitu. Saingan lo, gua. Wah, itu saya tersengat itu sama ucapan Kang Hari. Oke. Kang Fauzi, Ahmad Albar, Bang Sanjaya, bisa lo lewat. Tapi saingan lo gue. Gitu. Sengak banget nih kakak gue ngomong gini gitu. Akhirnya makanya saya mencari sesuatu yang kakak saya nggak punya. Apa yang kakak gue nggak punya? Oh, suara falsetto dia nggak punya. Aku pakai suara falsetto. Iya. Suara falsetto itu suara dalam. Iya. Jadi kayak meringki kuda tuh saya itu bisa. Gitu. Nah, itu di sini. Nah, Kang Hari kan power. Iya. Pokoknya lehernya besar. Tapi ya tetap yang namanya satu anatomi ya tetap sama. Pusing saya. Gitu. Karena beratnya saya karena mau menyaingi kakak saya berat. Iya. Karena yang lebih terkenal Kang Hari. Iya. Nah, akhirnya saya ngambil sisi yang lain, yaitu sisi nightclub. Nah, dunia nightclub inilah yang saya masuk. Jadi keliling Indonesia itu ya dari dunia artis malam itu, gitu. Ternyata lebih maksiat dari artis-artis yang ya biasa showbiz, gitu. Karena kan Kang Ari dulu artis tapi nggak pernah mabok. Oh gitu. Nggak pernah. Artis soleh lah ceritanya. Tapi ya sesalah-salahnya artis ya tetap salah. Gitu. Iya. Nah, ini dia. Makanya yang bikin saya kaget ketika saya di satu klub malam, mungkin Kang Hari itu nyari-nyari ada cerita dari teman-temannya. Yang namanya Chandra Mukti itu siapa? Lo Mukti Chandra. Adekku namanya Mukti Condro Pamungkas. Enggak, tapi ini di Bandung ada nih Chandra Mukti nih. Dia lagi mau show dia. Oh, itu adik gue. Gitu. Jadi benar Mas Ari punya adik. Iya, penyanyi juga. Iya, penasaran kita datengin. Nah, ada sahabat-sahabatnya Mbak Betty waktu itu sama suaminya. Iya. Nah, bengong lah tuh. Wow, habis lagi show kan istirahat dulu tuh. 5 lagu istirahat, break. Nah, ada requestnya tuh unik gitu. Tolong ya, kalau nggak dinyanyiin lagu Dalam Kegelapan, saya ubrak-abrik ini yang namanya klub gitu. Ngancam gitu. Tapi di situ ada uang. Uangnya tebal, bukan sedikit deh.
10 juta, segini waktu itu 10 jutanya. Karena kan waktu itu waktu masih ada uang hanya 10.000 dan 20.000 cendrawasih itu. Kaget saya. Ya oke deh. Nah, iseng-iseng tuh. Gelap gitu. Gelap terasa dunia ini. Pas begitu ada yang nyambung, seakan mendung. Lah di belakang ternyata kakak gue disolok lampu. Lah aku bengongnya. Lah dengan spontannya saya bilang, lah gile penyanyi aslinya dateng dia gitu. Nah ini keunikan ketika beliau menjambangi saya. Iya. Karena saya teringat ucapan beliau itu, saingan lo gue. Gitu. Nah itu di masa-masa sebetulnya Kang Hari sudah di masa beliau tuh di puncak-puncak karirnya. Iya. Nah di puncak karir justru dia tuh turun, dia bertobat. Iya. Jadi udah mulai resah gitu. Nah sebenarnya saya lagi kencang-kencangnya. Gitu apalagi tahun 95 saya rekaman di studio beliau Yama di Granada Record waktu itu. Nah dia tuh ngasih saran, ngasih nasihat begini vokalnya, begini. Di enggak juga tetap saya salah dan kalah. Satu, saya salah mengikuti jalannya kakak saya. Kedua, kalahnya tetap gak bisa nyaingin Kang Hari, rokok terbaik Indonesia waktu itu gitu. Nah terus yang uniknya lagi ketika satu kata, nah itu pun sama. Bahkan difestivalkan sama grup band saya disertakan ikut. Enggak. Gue alergi festival. Kenapa? Dulu pernah ikutan festival lagu wajib grupnya Kang Hari Mukti Makara. Waktu itu grup lagu Laron-Laron. Secercah cahaya dalam kegelapan. Nah, gue tuh jadi vokalis terbaik dan vokalis berpenampilan terbaik. Iya. Ini kayaknya milenial nggak ngerti lagunya ini. Nah, itu Laron lagu lama itu, tahun 84 itu. 1984 ya, kalian belum lahir kali ya. Nah, ini saya menang. Vokalis terbaik dan vokalis berpenampilan terbaik. Jadi masuk salto jret gitu. Wih, ini apa? Nah, dewan juri itu bingung, ini penyanyi kok mirip banget suaranya ya. Ya mereka terkesima duluan. Ya wes, great. Dapat tuh. Itu yang namanya piala. Gue nggak butuh piala. Karena apa? Yang dimenangin lagunya lagu ke gue, saingan gue gitu. Karena saya kedekatan dengan teman-teman main band aja. Jadi kalau saya sering, gue nggak ada duit, tenang lu, pokoknya lu ngerokok, lu makan, gue yang tanggung gitu. Ya akhirnya mau nggak mau. Nah setelah itu ketika saya mulai rekaman album pertama dengan grup Slogi Band namanya. Nah sempat keluar tahun 96. Nah di situ masa krisis ekonomi kan. Jret, wow, sudah kolaps tuh. Album mau dapat banyak, baru keluar 50.000 sudah, wah. Pokoknya waktu resesi ekonomi pada waktu itu, 96-97 itu. Wah, recovery-nya luar biasa. Ya wes, melanglang buana. Singapura, Malaysia, Aceh, Medan, Ujung Pandang, Surabaya di Tunjungan Plaza ini, terus di Pandaan, Malang, ya gitu. Nightclub dan dunia liar memang. Gitu. Nah, lalu apa yang terbersit membuat saya akhirnya berubah? Ini kan susah loh emang berubah itu. Saya teringat sebuah ayat surat Ar-Ra'd. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum atau seseorang itu sebelum kaum atau seseorang itu mau merubah kebiasaan pada diri mereka. Mabok, ya iya. Aku juga di samping artis, aku juga bartender dulu. Seru kan? Ya dulu punya pacar orang Belanda, memang dia bartender. Minuman keras semua. Nah sekarang udah berubah, minumannya kopi. Jadi barista kopi sekarang. Nah ini, pada intinya siapapun manusia ternyata bisa berubah. Mau preman kek, mau punk kek, mau pong, mau ping, mau pung, semua bisa berubah. Asal kita mau. Kalau nggak mau, ya sudah. Pilihan dari Allah kan sudah jelas ya. Wahadainahu najdain. Allah memberikan dua jalan pada manusia. Mau baik monggo, mau nggak baik monggo. Karena ada punishment dan reward dari Allah. Rewardnya kita ke surga, punishmentnya ya kita di dalam neraka. Nah ini keyakinan keimanan kita yang harus ditanamkan. Termasuk bersama Katro ini. Nah banyak preman-preman yang enggan ke masjid,
Ternyata mereka tuh butuh diraih sebetulnya. Hanya karena mereka kemana mereka harus mencari gitu, sehingga mereka kehilangan jati diri. Nah maka kita lah katro ini datang ke jalan-jalan, ngobrol dengan mereka, ternyata mereka respon. Itu Mas, jangan dulu mabok Mas, sebelum mabok kita makan dulu Mas. Wah, gitu, ajak makan, ajak ngopi dulu. Ternyata enak ngopi daripada mabok. Iya Mas, gimana? Oh, saya lagi sulit kehidupan saya, istri saya sedang sakit. Ya udah, kita jambangin mereka. Sakit ya, kenapa sakitnya? Iya sedang panas. Boleh saya ikut ke rumah? Saya ajak berobat. Itu pernah ada itu preman di Bandung gitu. Saya ajak berobat. Dah sabar dengan masalah kondisi ekonomi ini. Karena Allah sedang menguji Mas sebetulnya. Nah gitu. Jadi jangan udah preman, payah lo. Tato di mana-mana, jijik gue lihat. Enggak begitu manusia menilai manusia. Emang nggak boleh orang bertato tobat? Nah ini Mas, ini siapa lagi namanya? Ini Mas siapa Mas? Erik saya. Mas Erik. Apakah dia jadi manusia begundal kayak begitu, rambutnya bikin orang ih apaan? Enggak begitu menilai orang itu. Ternyata dia jiwa sosialnya tinggi. Kemarin di bencana Semeru luar biasa beliau ini. Nah, sekarang lagi apa? Mau nanam apa? Ini nanam di hutan Ungaran di Jawa Tengah. Lah coba itu di hotel hutan Ungaran. Hutan Gunung Ungaran. Gunung Ungaran. Nah sementara banyak pelaku perusakan di muka bumi, nebang pohon seenaknya. Nah yang dia anggap orang nggak berguna, nah disitulah katro tidak pernah menilai orang itu seperti itu. Siapapun dia, namanya manusia, masih bisa diajak ngobrol, akannya diajak untuk bicara, pasti mau. Diajak berpikir, pasti mau. Ada tantangan nggak Abah selama ini? Aku dapat ejekan NGKB. Oh, dinyinyiri. Yo dinyinyir, atau NGKB singkatannya. Apa, Bang? Nugelo Kerbaceo. Orang gila sedang ngomong. Ya karena mereka tahu Abang nggak bisa begitu. Biasanya bangun pagi udah nyeket botol. Gitu. Di depan rumah tuh nyeket botol, ambil gitar, bikinnya sampai malam, lupa sholat, lupa segala-gala. Nah semenjak mengenal Islam, ternyata hukum nyanyi itu begini. Oh, hukum bermusik itu begini. Oh, bermusik yang boleh begini, nyanyi yang boleh itu begini. Nah, disitulah muncul. Sehingga saya bikin lagu Aleppo. Surga untuk Aleppo. Itu kesalahan saya terhadap pembantaian kaum muslim oleh kaum kafir Nusairiyah di sana, di Suriah. Nah, lalu apalagi? Kang Hari bikin lagu Indonesia milik Allah. Nah, itu lagu-lagunya menggugah umat. Nah, yang kayak begitu. Sekarang saya sedang membuat album yang insya Allah nanti dirilis. Untuk apa? Mengajak orang-orang jalanan yang dianggap oleh mereka ini sampah. Saya bukan menganggap sampah. Kita belajar filosofi kepada barang-barang bekas. Ada manfaatnya nggak? Gitu. Rongsokan, ya. Ada punya keluarga yang bisnis rongsokan di sini? Punya nggak? Tetangganya ada. Perhatikan, coba pelajari orang bisnis rongsokan itu. Nah, ini namanya bisnis recycle, ya, daur ulang dan sebagainya. Itu bisnis kumuh tapi hasilnya emas. Iya, benar. Gitu kan? Karena apa? Saya terjun ke situ. Saking ingin menghayati bagaimana cara menyelami masyarakat bawah itu. Ternyata ada pemulung ustadz loh. Jangan salah, karena dia nggak mau mendapatkan uang haram. Sampai saya ikut jalan kaki 15 kilo jalan kaki sambil bawa karung. Pada akhirnya saya mengalami juga ketika masa hijrah. Nggak mau dapat uang haram lagi, saya pun mengalami jalan kaki yang ngais-ngais rongsokan. Makan nasi aking pun pernah, karena nggak mau dapat uang haram lagi. Nah pertanyaannya buat para pemuda, antum mau hidup berubah apa enggak? Kan tinggal gitu sebetulnya. Terus Gitu, perubahan Mas. dari ini ya, apa ya? Mindset. Mindset. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa hidup gue udah begini. Lo enggak. Kalau nantang manusia, mau nggak berubah? Lah jangan nyalain Allah. Allah sudah menantang di dalam arat itu. Ayo mau nggak berubah? Kalau enggak ya sudah kamu di situ. Padahal Allah udah menjanjikan kepada kita kan kuntum khairul ummah ukhrijat linnas. Kalian ini umat yang terbaik. Lah jangan jadi umat yang terburuk. Ini yang jadi masalah buat kita sekarang. Cara berpikir merubah mindset. Nah, misalnya antum kameramen. Nah,
Sok banget tuh, udah hitam, rambutnya lurus, jelek misalnya gitu ya. Udah jelek, hidup lagi lu. Terus kita jadi apa nih? Melehoi. Ngek. Ya berarti gak punya mental. Sebagaimana Rasulullah di Taif dihina, bahkan dilempari batu. Saya malaikat Jibril pun marah, akan aku balikan bukit Uhud ini. Apa jawab Rasulullah? Lah, jangan. Mereka belum tahu. Berarti pembelajaran bagi kita terkait kasusnya Rasulullah menyebarkan Islam di Taif apa? Belajar ngomong, belajar menyampaikan. Kulil haqqo walau kana muron, baligu ani walau ayat. Sampaikan kebenaran itu walaupun hanya satu ayat, dan sampaikan kebenaran itu walaupun pahit bagi yang mengucapkan dan pahit bagi yang mendengarnya. Sampaikan. Belum dibilang orang gila lo. Lah Rasulullah juga dihina kok, anta majnun, katakan gitu. Orang gila kamu Muhammad. Tapi sampai akhir zaman ini orang-orang kafir pun mengakui siapa Muhammad Rasulullah SAW itu. Gitu. Begitupun juga PAT, paguyuban artis taubat. Begitupun juga katro, kajian trotoar. Ya kita kajian trotoar ya kayak di trotoar. Gitaris ST12 juga gabung PAT ya, Bang ya? Ya, kebetulan itu Kang Yadi Purnama itu dia musik direkturnya juga dia tuh. Iya. Jadi pinter juga. Alhamdulillah sekarang. Gitu, usahanya sekarang Xiaomi. Dia punya usaha sendiri makanan yang tadinya kaya raya, bahkan sampai habis mobilnya juga, sampai hidup ngontrak satu kamar pernah Kang Yadi Purnama itu. Insya Allah nanti kita bikin kolaborasi ya. Ada juga Arif Demang. Nah, Arif Demang itu dia seorang promotor, juga produser, dan juga dia pemain saksofon dari KSP Band. Anggota Paguyuban Artis Tobat juga. Gitu. Jadi, mau bertobat itu mudah. Jawabannya you want or you know. Iya. Kamu mau atau tidak? Nah, itu pilihan. Gitu. Iya. Oh, aku selesai ngomong tuh. Aku mau ngerokok dulu. Iya, ini sudah cukup Abah. Ya, sudah cukup. Gak usah panjang-panjang. Karena biasanya kalau tayangan terlalu panjang, cuma ditonton di awalnya saja, Bah. Belakangnya udah di skip. Lah justru di skip. Jangan main skip. Langkah kita bertemu. Nanti kita ketemu di darat. Kita bikin satu momen hebat. Kita buktikan bahwa pemuda-pemuda muslim terbesar di dunia di Indonesia ini sangat hebat rupanya. Gitu. Ya, jadi teman-teman, kawan-kawan berpikir, poin yang bisa kita petik dari penjelasan Abah tadi ya, pengalaman hijrah, kemudian tantangan dakwah, ternyata semua orang itu bisa berubah, termasuk kalangan yang hidup di jalanan itu. Semuanya bisa berubah, terpulang kepada mau atau tidak. Ya. Dan beliau tadi menyampaikan kunci perubahan ada di perubahan mindset. Mungkin itu teman-teman. Kalau kita jumpa lagi di lain kesempatan podcast seperti ini ya, atau wawancara seperti ini dengan para tokoh-tokoh, saksikan saja terus. Kita jumpa lagi. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan tetap menjaga daya kritis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita foto bareng sebelum Abah nanti tampil. Weh, mulai.